karena masih ada sisa waktu sedikit, jadi kayaknya saya ulas aja pembahasan untuk tugas 2 gitu. Ada sih yang dapat 100, cuman gak banyak gitu. Wait. Oke. Jadi sini saya mau jelaskan sedikit untuk yang tugas 2. Untuk tugas yang pertama saya minta untuk bikin Vivo, Livo sama rata-rata berbobot. Sebagian besar sudah, ya nggak sebagian besar juga sih, separuh lah gitu. Yang mengumpulkan separuh dari yang mengumpulkan tugas itu berhasil menjawab dengan benar. Terus yang separuhnya masih ada yang salah gitu. Nah, pokoknya intinya kalau yang Vivo itu adalah dia selalu harus menggunakan harga yang pertama kali masuk, dan yang pertama kali masuk intinya yang harus dikeluarkan dulu gitu. Di situ ada beberapa anak yang masih salah tuh. Terus kalau yang Livo kebalikan dari Vivo, jadi dia sebisa mungkin menggunakan harga yang paling awal, yang paling akhir itu yang terakhir kali masuk. Kemudian untuk yang rata-rata berbobot itu banyak yang benar perhitungannya gitu. Banyak yang benar. Terus jadi ini jawabannya, nanti ini PDF-nya pasti saya kirim ke semuanya, maksudnya buat kunci jawabannya pasti saya kirimkan ke semuanya, sama semua PPT yang saya punya pasti saya kirimkan semuanya. Nanti di akhir kelas, setelah kelas terakhir saya bagikan. Kemudian nah kalau untuk yang grafik ini memang semuanya jawabannya beda-beda, macam-macam gitu. Tapi saya ini menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau memang pakai Microsoft Excel, bikin grafiknya di Microsoft Excel, itu memang bisa ada fungsi yang dia tuh membuat garis tengah gitu, atau membuat cutting pointnya itu bisa lah, karena ada yang menulis tangan kayak gitu, jadi mungkin penentuan dari titiknya itu berbeda-beda. Tapi jawaban yang saya anggap setidaknya ketika dia menentukan titiknya di antara 0 sampai 5000 saya anggap benar gitu. Karena memang itu agak susah buat nentuin sebenarnya nilai yang pas itu berapa gitu. Tapi kalau saya di sini karena menggunakan Microsoft Excel, jadi keakurasiannya cukup tinggi gitu. Jadi kalau menurut Microsoft Excel sih itu adalah titik itu adalah 3 juta tuh. Jadi cost tetapnya itu per bulan 3 juta, sedangkan kalau per tahun ya berarti 3 juta kali 12 didapat 36 juta. Dan ini perhitungannya antara untuk bisa dapat cost variabelnya, jadi fungsinya adalah Y sama dengan 36 juta ditambah 2840 X. Kemudian yang metode tinggi rendah itu juga ya, kalau ini sih tinggal menghitung biasa aja, jadi kalau memang salah ya salah gitu, karena dia cuma memasukkan angka saja dari soal gitu kan. Jadi gini, kalau bisa pengen tahu kira-kira jawabannya itu benar apa enggak gitu, setiap metode itu pasti hasilnya mirip-mirip, di bagian X nya itu pasti mirip-mirip. Kayak ini kan dari metode yang pertama, dari metode diagram serak itu kan X nya adalah 2840, sedangkan untuk yang metode tinggi rendah adalah 2858. Nah ini kan bedanya sangat kecil sekali antara yang metode satu dengan yang lain. Nah itu bisa dibilang bahwa memang yang diagram seraknya itu betul gitu, karena kan ini nilai saklek ya, atau nilai pasti kalau yang metode tinggi rendah, dan didapatkan adalah 2858. Maka dari itu seharusnya kalau menggunakan metode lain pun termasuk metode diagram serak itu nilai X nya nggak jauh beda. Kayak ini kan nggak jauh beda, cuma beda 18 rupiah lah, itu masih di batas toleransi lah, masih oke, cuma 18 rupiah. Maka bisa dibilang ini tuh sesuai gitu. Maka
penentuan 3 juta itu udah betul. Mungkin kalau nentuinnya terlalu jauh, misalkan 4 juta atau 1 juta gitu, mungkin ini hasilnya akan jauh menyimpang antara X yang dari hasil diagram serak sama yang X dari yang metode tinggi rendah. Lah itu berarti bisa dibilang bahwa diagram seraknya agak salah gitu. Untuk menentukan titik poinnya itu gimana itu agak salah. Kemudian untuk yang nomor 3, rata-rata itu banyak yang salah untuk menentukan cara menghitungnya. Jadi kan di modul itu ada 3 cara menghitung ya. Jadi ada 3 metode. Metodenya ada 3. Yang lupa bisa dibuka di modul, itu ada di modul kelima kalau nggak salah ya. Modul kelima, modul 5 itu ada 3 metode gimana cara mengalokasikan departemen pendukung ke departemen inti. Nah, dilihat karakteristik soalnya, itu karakteristik soal itu menentukan metode yang digunakan. Nah, untuk yang nomor 3 soal saya itu seharusnya pakai metode yang ketiga, tapi banyak banget yang justru malah salah menggunakan metode yang pertama gitu. Jadi kalau dari awal nentuin metodenya, menghitungnya aja udah salah, terus jawabannya ya salah gitu. Jadi yang nomor ketiga ini banyak banget yang salah, yang benar itu cuma sedikit. Jadi jawabannya untuk yang nomor 3 itu adalah pakai metode yang ketiga, bukan metode yang pertama, bukan metode yang paling simpel, tapi metode yang paling kompleks. Tuh. Di sini ada perhitungannya, sudah saya bikin lengkap dan detail, jadi nanti masing-masing bisa lihat ke kunci jawaban yang saya buat. Tapi yang jelas yang perlu saya tekankan adalah pakai metode ketiga, bukan metode yang pertama, karena mostly jawabnya pakai metode yang pertama. Oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan atau mungkin masih ada yang kurang jelas yang harus saya jelaskan lagi? Tuh. Gimana sama tugasnya? Sudah tahu kesalahannya di mana? Ada yang dapat 100 tapi jadi pokoknya yang nomor 3 yang harus benar-benar diperhatikan. Yang nomor ketiga itu bukan pakai metode yang pertama, tapi metode yang ketiga. Nah, banyak banget yang salah di situ. Ya, nanti pasti kunci jawaban saya berikan kalau kelasnya sudah selesai, sudah sampai pertemuan terakhir. Setelah itu saya share nanti semua PowerPoint saya, semua kunci jawaban silahkan untuk dilihat. Oke. Masih ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau sudah nggak ada, mungkin kelas bisa saya akhiri. Oke. Jangan lupa minggu depan grup ketiga yang akan presentasi. Ya, dipersiapkan aja. Oh ya, untuk grup yang ketiga besok siapa aja yang akan presentasi, namanya siapa-siapa aja, ataukah semua atau ketiga-tiganya, setiap ketiga anggota presentasi, atau mungkin hanya diwakili 1 orang atau 2 orang.